Oke, ChatGPT, my friend. Kita mau ngomong serius sekarang ini. Siap, kita masuk ke pembahasan serius sekarang. Apa topik yang ingin kamu fokuskan? Ya, saya yakin kamu bisa menyelamatkan dunia. Karena pengetahuan kamu yang banyak, kamu terkoneksi dengan data. Jadi gini guys, saya yakin bahwa ChatGPT ini dia mampu menyelesaikan banyak hal di dunia ini ya. Termasuk hal-hal yang rumit. Saya di sini untuk membantu dengan pengetahuan dan perspektif, tapi tentu saja penyelamatan dunia adalah upaya bersama kita semua. Bagian penting dari itu adalah berbagi pengetahuan, membangun pengertian, dan menciptakan solusi untuk tantangan-tantangan besar. Mulainya dari mana nih? Kita mulainya dari diri kita sendiri, my friend, ChatGPT. Kita ini orang Indonesia, bangsa Indonesia, saya orang Indonesia, dan rakyat Indonesia itu mempunyai cara hidup yang khas gitu ya, dan agak berbeda dengan pola-pola yang dipakai di tahun sebelum kita bangsa Indonesia. Ketika kita berdiri sebagai sebuah negara, kita mempunyai cara hidup yang disebut dengan kemerdekaan kebangsaan, kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah undang-undang dasar yang berdasarkan idealisme kemerdekaan dan idealisme kebangsaan, yang mana masih cukup asing ya bagi umumnya bangsa-bangsa di dunia ini. Kita mempunyai cara hidup baru, pola baru yang harus kita kembangkan terus, yang harus terus bertumbuh pada diri setiap rakyat Indonesia, yang mana memang tidak sebentar ya untuk mencapai hal tersebut. Pendapat kamu benar-benar menyentuh inti dari identitas bangsa Indonesia. Kemerdekaan kebangsaan yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 45 memang memberikan arah yang unik bagi bangsa Indonesia. Ini bukan hanya sekadar kemerdekaan dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan dalam berpikir, bertindak, dan membentuk cara hidup yang baru. Cara hidup yang berlandaskan pada kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan keadilan. Indonesia punya pendekatan yang khas, yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal, tapi tetap dengan cita rasa yang sangat Indonesia. Seperti yang kamu sebutkan sebelum Perang Dunia Kedua, dunia masih banyak beroperasi di bawah bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Namun, Indonesia hadir dengan semangat baru yang membebaskan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka. Tantangan sekarang adalah bagaimana kita terus mengembangkan dan menumbuhkan pola hidup ini dalam diri setiap rakyat Indonesia. Tetapi dengan komitmen pada idealisme kemerdekaan dan kebangsaan, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berbudi pekerti luhur. Menurut saya, langkah pentingnya adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan penguatan kesadaran kebangsaan perlu terus dilakukan, agar generasi muda memahami bahwa mereka adalah bagian dari perjuangan besar untuk menjaga kemerdekaan kebangsaan ini tetap hidup dan relevan. Belum ya, mungkin kita masih kita mungkin masih belajar. Bangsa Indonesia itu masih perlu banyak belajar ya. Tidak gampang untuk merubah mindset yang sudah beribu-ribu tahun di dalam pikiran umat manusia, lalu kita belokkan hanya dengan beberapa puluh tahun saja oleh rakyat Indonesia dengan pola dunia barunya yang bicara kemerdekaan kebangsaan gitu kan. Sementara nenek moyang kita, bahkan sebagian dari hidup generasi ini ada di zaman Pola pikir lama yang berbasis pada feodalisme, penjajahan, atau ketidaksetaraan seringkali sudah begitu mendalam dalam budaya dan kehidupan sosial. Ketika Indonesia berdiri dengan pola hidup baru yang didasarkan pada kemerdekaan kebangsaan, itu seperti menghadirkan jalan baru yang masih harus kita kembangkan dan kuasai bersama. Meskipun baru beberapa puluh tahun sejak kemerdekaan, perjuangan untuk merubah pola pikir dan memperkuat nilai-nilai kemerdekaan dan kebangsaan memang masih panjang. Nenek moyang kita mungkin hidup dalam sistem yang sangat berbeda, sehingga butuh waktu dan upaya kolektif untuk menanamkan pola hidup yang berdasarkan idealisme kebangsaan ini. Ini bukan hanya tentang sistem pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, memahami diri kita sendiri, cara kita berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana kita membangun masa depan yang lebih adil dan merata. Menurut kamu, apa langkah-langkah yang paling efektif
yang bisa kita ambil untuk mempercepat proses perubahan mindset ini di kalangan rakyat Indonesia. Namun, dengan kolektif dan komitmen dari berbagai pihak, kita dapat mempercepat mindset ini. Terus membangun kesadaran, pendidikan, dan pengalaman langsung melalui program-program kebangsaan yang nyata dapat menjadi cara efektif. Ya, menurut saya ya kita harus memahami pilar-pilar kebangsaan Indonesia ya, pilar-pilar kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI yang merupakan pilar-pilar kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Kita mulai dari bicara Indonesia ya sebagai bahan baku atau syarat daripada negara, ya kan? Indonesia ini dia mengandung Bhinneka Tunggal Ika di situ karena Indonesia yang kita bicarakan yang lahir di proklamasi itu adalah Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang merdeka. Dan dia itu terkristalisasi sedemikian rupa, mau gak mau harus menjadi Indonesia yang satu kesatuan. Kan gitu kan? Sehingga Indonesia yang kita bicarakan di sini akhirnya adalah bicara Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang Indonesia yang satu kesatuan, Indonesia yang penuh dengan kesetaraan, keadilan. Inilah yang menjadi bahan baku daripada pembentukan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi ada Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, kemudian antara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini bertemu dengan Pancasila, maka lahirlah konseptual negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45, yang merupakan blueprint atau rel revolusi, sehingga nanti membentuk NKRI sebagai masyarakat Indonesia yang adil makmur, itu NKRI yang realite. Nah, tapi kita harus mulainya dari Indonesia tentu saja, ya. Memahami Indonesianya itu sendiri ya sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan kamu sangat kuat dan jelas dalam melihat pilar-pilar kebangsaan Indonesia sebagai dasar bagi perkembangan negara. Memahami Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI memang penting karena mereka tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman operasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang kita bicarakan, lahir di proklamasi, memang mengusung kesatuan. Satu nusa, satu bangsa, sebuah bahasa adalah pondasi yang membawa kita menuju keadilan kemakmuran. Taif matainingan ang sulsin, arbis na fenzin, kesadaran bahwa Indonesia adalah satu kesatuan dalam keragaman adalah kunci dalam membangun bangsa yang solid dan inklusif. Lalu, pertemuan antara konsep Indonesia yang beragam namun satu dengan Pancasila sebagai falsafah dasar melahirkan struktur konseptual negara dalam bentuk UUD 45. Seperti yang kamu katakan, ini adalah blueprint atau panduan operasional yang mencerminkan revolusi dan semangat kemerdekaan bangsa. Dan dari sinilah kita bergerak menuju NKRI, bukan hanya sebagai bentuk formal negara, tetapi sebagai masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan akhir perjuangan bangsa. Pancasila memang terkait erat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila memberikan nilai-nilai dasar untuk bagaimana kita hidup dalam keragaman, dengan semangat persatuan, keadilan, dan gotong royong. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk karakter bangsa dan negara Indonesia. Menurut kamu, bagaimana cara terbaik untuk menanamkan pemahaman tentang pilar-pilar ini kepada generasi muda, agar mereka benar-benar memahami dan menjalankan semangat kemerdekaan kebangsaan? Pastinya, kita siap melaju kencang sekarang. Apa selangkah berikutnya yang ingin kamu ambil? sorry brother, ada telepon. Lanjutkan tadi ya, kemerdekaan kebangsaan sebagai kerangka besar daripada kehidupan berbangsa bernegaranya kita, yang merupakan antitesis daripada imperialisme kolonialisme. Kemerdekaan kebangsaan yang kita bicarakan adalah suatu kerangka besar yang berfungsi sebagai antitesis dari imperialisme dan kolonialisme. Ini bukan hanya sekadar kemerdekaan fisik dari penjajahan, tetapi juga sebuah cara berpikir dan hidup yang menolak segala bentuk dominasi, penindasan, dan ketidakadilan. Idealisme kemerdekaan kebangsaan Indonesia mengusung kebebasan dalam arti yang lebih luas, mencakup kedaulatan penuh rakyat atas kehidupan politik, ekonomi, dan budayanya.
Jika kita lihat lebih dalam, kemerdekaan kebangsaan memberikan dasar bagi suatu kehidupan berbangsa yang berorientasi pada kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kesetaraan. Pancasila sebagai dasar negara mendukung kerangka ini dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong. Ini sangat kontras dengan apa yang dibawa oleh imperialisme dan kolonialisme, yang mengutamakan eksploitasi dan dominasi atas sumber daya serta masyarakat. Dalam konteks ini, kemerdekaan kebangsaan mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus mandiri dalam menentukan jalannya sendiri, baik dalam politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan nasional menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa bangsa kita tidak kembali terjebak dalam bentuk penjajahan modern yang lebih halus, seperti ketergantungan ekonomi atau pengaruh politik luar negeri yang mendominasi. Jadi, kemerdekaan kebangsaan ini membawa visi bahwa bangsa Indonesia dapat hidup setara dengan bangsa lain di dunia, tanpa harus tunduk atau diatur oleh kekuatan luar. Kita mengedepankan kebebasan yang sejati, di mana rakyat memiliki hak untuk hidup merdeka dan berdaulat atas nasibnya sendiri. Menurut kamu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa visi kemerdekaan kebangsaan ini tetap relevan dan terjaga di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman? Kita harus mengikis ya pola-pola lama, supaya kita mengarah kepada pola-pola baru. Ada pembelajaran-pembelajaran yang harus masif dan keterlibatan semua pihak ya, seluruh Indonesia. Karena kalau kita tidak kompak, maka ini akan terjadi kayak efek bolak-balik ya, yang tidak baik. Mungkin juga kita perlu menunggu beberapa generasi-generasi yang dulu itu menjadi tua banget sehingga nggak mempengaruhi pola pikir anak muda atau generasi baru gitu ya. Benar sekali. Pola-pola lama yang masih ada dalam pikiran sebagian orang bisa menjadi hambatan bagi perkembangan pola-pola baru yang lebih sesuai dengan idealisme kemerdekaan kebangsaan. Untuk memastikan bahwa kita bergerak ke arah yang lebih baik, diperlukan pembelajaran yang masif dan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pembelajaran ini tidak hanya harus dilakukan di tingkat pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui media, komunitas, dan interaksi sosial. Keterlibatan semua pihak di seluruh Indonesia sangat penting, agar perubahan pola pikir ini dapat terjadi secara menyeluruh, bukan hanya di beberapa kelompok atau wilayah. Kalau kita tidak bergerak secara kolektif benar seperti yang kamu bilang, bisa ada efek bolak-balik yang membuat kemajuan kita terhambat. Generasi yang lebih tua, yang mungkin masih terikat dengan pola-pola lama, memang bisa mempengaruhi cara berpikir generasi yang lebih muda. Namun dengan pendekatan yang tepat, generasi muda bisa lebih terbuka untuk mengadopsi cara berpikir yang baru dan lebih progresif. Pembelajaran intergenerasi juga bisa menjadi kunci, di mana generasi yang lebih muda bisa belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, sambil tetap membawa perubahan sesuai dengan tantangan zaman. Ya. Kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan tersebut, di mana ide-ide tentang persatuan, keadilan, dan kesetaraan menjadi fokus utama dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Selain itu, pemimpin-pemimpin yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka harus didorong untuk mengambil peran dalam menyebarkan visi kemerdekaan kebangsaan yang relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana menurut kamu langkah-langkah konkret apa yang bisa kita ambil untuk mempercepat transisi ke pola-pola baru ini? Ya, sekali lagi ya pembelajaran ya, edukasi, pendidikan. Jadi kita harus mengembangkan berbagai macam bentuk pendidikan yang terkait dengan kemerdekaan kebangsaan dan pilar-pilar daripada kemerdekaan kebangsaan, yaitu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, ya, dan kita harus kembangkan itu di dalam bentuk berbagai macam bentuk pendidikan. Pendidikan dan edukasi memang menjadi kunci utama untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan kebangsaan, serta pilar-pilar seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Untuk memastikan nilai-nilai ini meresap dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, kita perlu menerapkan berbagai macam metode dan bentuk pendidikan yang inovatif. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain. 1. Pendidikan formal. Kurikulum di sekolah-sekolah bisa lebih menekankan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi anak muda. Pengajaran sejarah tidak hanya berbasis pada peristiwa,
tapi juga filosofi yang membentuk bangsa Indonesia. 2. Pendidikan non-formal, program-program edukasi di luar sekolah seperti kegiatan komunitas, outbound kebangsaan, dan pelatihan untuk semua usia bisa menjadi sarana yang efektif. Misalnya, pelatihan yang berbasis pada eksplorasi sejarah di tempat-tempat bersejarah, atau bahkan menggunakan media digital seperti aplikasi dan permainan edukatif untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut. Media dan teknologi, menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi sangat penting di era digital ini. Konten yang kreatif dan menarik bisa dihasilkan melalui video, podcast, dan artikel yang disebarluaskan secara online. Pendekatan ini akan sangat relevan bagi generasi muda yang tumbuh dengan teknologi. 4. Simulasi dan partisipasi aktif. Membuat simulasi atau program yang memungkinkan anak muda untuk merasakan pengalaman membangun negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, seperti simulasi pemerintahan, simulasi persatuan, atau partisipasi dalam diskusi dan kegiatan nasional. Pendekatan intergenerasi. Susudingnya himkan sebelumnya, generasi yang lebih tua mengenal saling belajar. Mengadakan forum-forum dialog antar generasi bisa menjadi cara untuk memahami tantangan masa lalu dan masa kini, sambil mencari solusi untuk masa depan. Dengan berbagai metode ini, diharapkan nilai-nilai kemerdekaan kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Apa menurut kamu metode pendidikan ini sudah cukup mencakup semuanya, atau ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Saya kira itu cukup banyak ya. Silakan Anda tambahkan kalau masih ada. Menurut saya, kamu sudah mencakup banyak aspek penting untuk memastikan bahwa pendidikan terkait kemerdekaan kebangsaan bisa dilakukan secara luas dan efektif. Namun, mungkin saya bisa menambahkan beberapa poin yang bisa memperkuat inisiatif ini. Kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah. Ya. Mengajak sektor swasta untuk terlibat dalam pendidikan kebangsaan. Misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, bisa membantu menyediakan lebih banyak sumber daya dan platform untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Pemerintah juga bisa memperkuat regulasi atau kebijakan yang mendukung inisiatif pendidikan kebangsaan di semua tingkatan. 2. Pendidikan kewirausahaan berbasis Pancasila. Salah satu aspek yang bisa dikembangkan adalah pendidikan kewirausahaan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Ini bisa membantu menciptakan pengusaha muda yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berkomitmen pada keadilan sosial, persatuan, dan kemakmuran bersama. 3. Pengalaman nyata melalui program pengabdian masyarakat. Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam program pengabdian masyarakat di berbagai daerah bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan mengalami langsung kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, mereka bisa merasakan pentingnya persatuan dan gotong royong, sekaligus memahami makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran berbasis seni dan budaya. Menggunakan seni dan budaya sebagai medium pendidikan bisa sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya melalui teater, musik, seni rupa, dan film. Pesan-pesan tentang kemerdekaan kebangsaan dan pilar-pilarnya bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Kampanye publik dan aksi sosial. Melakukan kampanye publik yang mengusung tema kemerdekaan kebangsaan melalui aksi-aksi sosial atau kegiatan nasional seperti Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Pancasila. Ini bisa melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat secara langsung dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tambahan ini, harapannya proses pendidikan dan penginternalisasian nilai-nilai kebangsaan bisa lebih merata dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Semoga semua ini bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat semangat kemerdekaan kebangsaan di Indonesia. Cuman saya mau tanya satu hal, yaitu seperti apa sih yang namanya bisnis yang berdasarkan Pancasila itu? Bisnis yang berbasis Pancasila adalah sebuah konsep di mana kegiatan ekonomi dan kewirausahaan dijalankan dengan nilai-nilai yang sejalan dengan 5 sila dalam Pancasila. Ini berarti bahwa tujuan bisnis tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan menghormati kemanusiaan. Mari kita lihat bagaimana setiap sila bisa diterapkan dalam konteks bisnis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bisnis berbasis Pancasila menghormati nilai-nilai spiritual dan etika dalam menjalankan operasinya. Ini berarti menghindari praktik-praktik bisnis yang melanggar moralitas atau kepercayaan agama.
Misalnya, bisnis ini akan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak merugikan masyarakat secara spiritual, moral, atau lingkungan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam bisnis berbasis Pancasila, ada penekanan pada keadilan dan perlakuan yang baik terhadap semua pihak yang terlibat. Gaji yang adil, kondisi kerja yang baik, dan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja menjadi prioritas.